وبالمدرسين برحمة المغفرة ويعيد علينا من بركة وخصوصية مغفرته وأسرار وأمدار في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah wa syukurillah, selalu kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberi Allah kesempatan hidup dalam ibadah. Mudah-mudahan hidup kita selalu bernilai ibadah. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan yang lalu kita masih membicarakan kehebatan kelebihan sholawat kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya kita hidup memang di akhir zaman ini diperbanyak ibadah yang pasti diterima Allah. Karena kalau kita rasakan Bapak Ibu di dalam kita hidup ini ibadah kita, seperti misalnya kita sembahyang, itu memang kewajiban sembahyang subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tapi kadang-kadang menyelinap pikiran-pikiran, urusan-urusan masuk ke dalam sembahyang. Kadang-kadang bacaannya teringat, kadang-kadang jumlah rakaatlah lupa. Masuk pikiran-pikiran urusan-urusan dunia di ketika kita menghadap Allah lewat sembahyang 5 waktu. Artinya khusyuk itu berat. Untuk khusyuk itu bukan rukun sembahyang. Jakanya khusyuk itu pian rukun sembahyang, banyak orang ada sok sembahyang kita itu. Tapi khusyuk itu menyempurnakan pahala sembahyang kita. Kemudian puasa Bapak Ibu, kita hidup di akhir zaman ini. Memang kita hidup di akhir zaman. Nabi kita aja Nabi terakhir. Apa aja kejadian-kejadian ini dia sudah tanda akhir zaman. Dasar Nabi kita Nabi akhir zaman. Kita ini umat terakhir. Kita hidup terakhir. Mungkin Pak Ibu kita umur ini bisa umur terakhir. Yakinlah kian separuh lagi hidup setelah umur kian sekian ini. Mungkin di antara kian umur sudah 60 lebih. Yakinlah ke depannya tuh 60. Kan yakin Pak Ibu. Ulun aja umur sudah 40 lebih, yakinlah ulun ke depannya tuh 40 lagi umur. Jujur ya, kan yakin. Kita perlu berpikir tuh yang optimis. Ini masa umur. Lalu Bapak Ibu kita misalnya puasa wajib dulu, misalnya puasa bulan Ramadan. Kadang-kadang Pak Ibu matahari macam-macam yang dilihat mempengaruhi kualitas pahala puasa kita. Kadang-kadang mulut ini macam-macam yang disebut. Ada terasa kita mengusik kurang, ada terasa mata kita melihat yang mengurangi pahala puasa kita. Apalagi Pak Ibu ke pasar wadai acil menunggu wadai, ada menyalahkan acil menjual, bisa mengurangi pahala puasa kita. Kadang-kadang Pak Ibu kita berzakat, zakat harta misalnya. Kadang-kadang hati ini muncul supaya diakui orang sugih, rasa ada bangga. Sulit anak ikhlas, apalagi di rumah makan. Karena malam-malam di buka rumah kumpul semuanya, kenapa? Nak berzakat harta. Padahal hutang punya kayu sini muncul rasa bangga, ikhlasnya sulit.
Kadang-kadang berangkat haji atau berangkat umrah hendak diakui orang supaya dipadakan orang haji. Macam-macam aja Pak Ibu. Kadang-kadang supaya orang tahu seorang dekat Ka'bah. Apa kemarinnya selebgram kan? Selfie kan? Itu Bapak Ibu. Kadang-kadang supaya diakui orang seorang dekat Ka'bah, supaya diakui orang seorang dekat makam Rasulullah. Ya macam-macam lah. Ini kita kadang-kadang kurang, kita meresapilah keadaan kualitas ibadah kita di zaman-zaman akhir-akhir seperti ini. Belum yakin ibadah kita ini diterima Allah. Bukan berarti kita curiga kepada Allah. Allah Ta'ala akan menerima ibadah kita, ada. Tapi gara-gara kita, puasa kita, sembahyang kita, zakat kita, haji kita, seluruh kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu, macam-macam cara-cara iblis, syaitan, supaya pahala kita itu bisa hilang. Orang-orang hebat, ini orang-orang hebat seperti bukan para wali, bukan arif-arif billah itu. Mereka itu memikirkan bagaimana supaya ibadah itu diterima Allah. Mereka mempelajari penyakit-penyakit supaya ibadah itu jangan rusak, supaya pahala itu sempurna. Itu mereka fokus kepada mengantisipasi penyakit-penyakit dalam ibadah, penyakit sombong, penyakit riya, penyakit tidak ikhlas dan sebagainya. Itu orang-orang hebat. Kalau kita orang biasa, orang awam seperti ulun, mungkin seperti kita ini, mungkin kita hanya fokus memperbanyak ibadah, memperbanyak ibadah. Para aulia, para orang-orang hebat, orang-orang soleh memikirkan bagaimana ibadah ini supaya rusak, mengantisipasi gimana supaya khusyuk, gimana supaya ikhlas, gimana supaya sempurna pahala ibadah itu. Itu mereka orang-orang wali, orang-orang arif billah mengantisipasi bagaimana cara ibadah ini supaya jangan rusak. Kalau kita orang kebanyakan orang biasa, bagaimana supaya mengerjakan kebaikan? Jujur. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita tidak memikirkan apakah ibadah ini rusak atau tidak, seakan-akan hanya lahiriah aja Bapak Ibu kita beribadah, tapi hasilnya nol, nihil. Itulah yang disebut bangkrut di akhirat, cari pahala dada. Yuk sambil kita memikirkan. Nah, lalu kita cari amalan-amalan yang supaya dan memang dijamin pasti diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya membaca sholawat kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala membaca sholawat kepada Rasulullah. Para malaikat mengucapkan dan juga membaca sholawat kepada Rasulullah. Kita disuruh Allah membaca sholawat kepada Rasulullah. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Orang haid boleh membaca sholawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dimanapun kita berada, khusyuk ada, riya ada jadi masalah. Kalau masalah sholawat pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukurlah kita punya Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah Pak Ibu yang diperbanyak di akhir-akhir zaman ini, karena memang kita hidup sudah di akhir zaman juga. Lalu manfaat kelebihan bersalawat lagi supaya kita bersemangat. Amalan yang diperbanyak salawat pada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah salawatnya? Terserahnya pasti diterima. Yang ke atasi asyara
sambungannya. Ats-tsaminata asyarah, sambungannya lah as-sabi'ata asyarah, yang ke-17. Annaha sababun li taysiril 'abdi bil jannah qabla mautih. Ya. Annaha sababun li tabsyiril 'abdi bil jannati qabla mautih. Membaca salawat kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW itu manfaat yang ke-17, menyebabkan seorang hamba itu dapat kegembiraan, dapat kesenangan, gembira, dilintangkan, diperlihatkan surga sebelum dia meninggal dunia, nang dekat-dekat sakaratul maut. Ya ada Pak Ibu, orang tuh anak meninggal itu tahu ya, ini diperlihatkan Allah surga. Fokus dialihkan perhatiannya itu malaikat Ajrail waktu hendak mulai mencabut roh hamba Allah Ta'ala ini, diperlihatkan surga, tempat yang akan ditempati, diperlihatkan Allah sudah. Siapa mereka yang Allah perlihatkan surga di ketika roh itu dicabut? Mereka yang kuat membaca salawat kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua termasuk. Amin. Lalu ada terasa sakit. Ini hebatnya semua. Makanya sampai ulama guru sekumpul itu mencetakkan dalail itu baik, bagus, jelas huruf-hurufnya, jelas baris-barisnya itu. Dalail itu dicetak bagus. Kemudian di kertasnya dalail itu, dalail cetakan yang dari guru sekumpul itu kertasnya itu ada bayangan kubahnya Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW. Maknanya dia tahu ada itu. Maknanya ketika kita membaca salat Rasulullah, membaca salat kepada Rasulullah, seakan-akan kita di hadapan makamnya Rasulullah. Luar biasa suasana batin yang diajarkan secara bahasa isyarat lewat kertas dalail cetakan yang dicetak buat Az-Zahra, Al-Zahra, Alif Lam, Al-Zahra. Nah ini coba kalau kita ada punya dalail, lihatin dan kertasnya itu bayangan kubbatul khadra, kubbah Rasulullah yang berwarna hijau. Suasana hati kita waktu membaca salawat kepada Rasulullah. Bayang seakan-akan kita di depan makamnya Rasulullah, seakan-akan kita berada di Madinah, Qubbatul Khadra. Pasti diterima. Orang-orang yang anak wafat itu baik-baik. Kalau dalam kitab dan Qiratul Qurtubi, disitulah iblis syaitan itu baik-baik habis-habisan menggoda supaya hamba Allah Ta'ala itu matinya sulkhotimah. Habis-habisan itu final. Mereka beban iblis syaitan hantu ini berusaha bagaimana supaya hamba Allah, umatnya Rasulullah yang sakaratul maut di ketika hendak dicabut roh atau di ketika proses pencabutan roh, kecuali roh itu sampai ditenggorokan, pintu taubat tidak diterima lagi. Kalau roh sudah sampai ditenggorokan, pintu taubat nggak diterima lagi. Artinya bertaubat ditolak, taubat sudah karena roh sudah ditenggorokan. Kalau dalam hadis Nabi, malam yughargir, selama roh itu belum sampai ditenggorokan, masih ada harapan taubat diterima Allah. Nah, di ketika detik-detik seperti itu Bapak Ibu, dalam kitab Maqal Musarrad, syarah kitab Dalailul Khairat, ini penjelasannya di dalam syarah penjelasan Dalailul Khairat.
yang kuat membaca salawat kepada Rasulullah di ketika hendak detik-detik terakhir dicabut roh itu, diperlihatkan surga, tabsyir, digembirakan, disenangkan. Lalu karena diperlihatkan surga, ada satu riwayat bidadari melambai-lambai tangan, diperlihatkan. Lalu sakit itu tidak terasa. Nah, ini kehebatan hamba-hamba Allah yang kuat membaca salawat. Wah, kalau ini gue banyak membaca salawat, ya lagi sembahyang pada lagi salah. Sembahyang itu kewajiban. Salawat ini keutamaan, kehebatan, kelebihan, tambahan. Nah, iblis syaitan hantu, dia menggoda bagaimana supaya hamba Allah Ta'ala, umat Rasul ini, dia itu matinya suul khotimah. Macam-macam itu jalan dia menggoda, menyerupai guru kita, menyerupai ayah kita, menyerupai ibu kita, menyerupai orang-orang yang kita sayangi, menyerupai semua yang kita kenal ketika kita sehat waktu hidup di dunia, menggelincirkan supaya hancur keyakinan kita kepada ajaran Islam ini, supaya hancur iman kita di ketika kita mulai dicabut roh itu. Itu dalam kitab Tazkiratul Qurtubi karena Syekh Abdullah Syahrani. Macam-macam cara dia menggoda. Muhammadan agama Islam ini kan bujurlah, menyerupai dia guru kita. Ikam harus meninggal, jangan beragama Islam. Nih abahmu, nih gurumu sudah di dalam nikmat. Lepaskan agama Islam ini sebelum kamu wafat, supaya kamu seperti kami yang dapat nikmat sudah semua. Kalau ada kuat keyakinan kita kepada Allah, kalau ada kuat kita memegang ajaran Islam, waktu sakarat itu Pak gue bisa lepas, bisa tersetujui, bisa terihinakan. Ini abangmu, ini gurumu, ini ibumu, ini temanmu dalam nikmat, kami sudah di dalam surga. Nih mereka memperlihatkan. Disitulah Bapak Ibu penentuan iman kita kuatkan. Biar guru kita kalau sudah menyuruh keluar dari pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah, menyuruh keluar dari ajaran Islam dalam keadaan salatullah, jangan. Itu iblis menyerupai guru kita. Yang tidak bisa diserupai iblis hanya satu, Nabi kita dan Nabi Muhammad SAW. Nah, salawat membantu kita di ketika detik-detik terakhir hendak mengembuskan nafas terakhir. Orang yang hebat, yang kuat membaca salawat kepada Rasulullah dapat kegembiraan, yaitu kita itu dilintangkan, diperlihatkan surga. Contoh kan mengalih perhatian pada orang pian nih hendak memakan apa anak yang makan. Nah itu tuh contoh. Hendak pian nih memakan wadai pian, hendak makan nasi pian, tapi perhatian pian ke IP. Contoh aja lah, contoh itu dua, hendak memakan makanan atau hendak menyuap apapun sendok di dalam sendoknya, tapi dia melihat TV Piala Dunia antara Maroko sama Spanyol, ya kan? Antara Maroko sama Spanyol. Malam tadi kata, nah ini melihat ya ada melihat malam itu main keduanya karena hobi asyik. Nah ini nih, karena hobi asyik mata dia kepada sepak bola, padahal baru lapar hendak makan atau ada hendak pian suap, tapi perhatian dia ke TV. Kira-kira pian menyuap tadi bisa ada bekas tak mulut tuh, tak hidung tak ada gua atau tak tumpah, bujur kada.
contoh antara perhatian KTP dengan apa yang disuap. Nah itu contoh. Begitu juga pakai gangguan di ketika sakaratul maut. Allah berikan pertolongan kepada hamba Allah Ta'ala ini karena bagusnya dia, kuatnya dia amalan, dia akan bersalawat kepada Rasulullah. Allah perlihatkan surga, ini hamba baik tempatmu yang akan kamu tempati. Biar gangguan syaitan iblis hantu mungkin. Nah itu dia tidak terpengaruh dengan gangguan itu karena fokusnya kepada surga yang dilintangkan, yang ditampilkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya hamba ini tidak merasa sakit, tidak terganggu dengan gangguan karena matanya fokus kepada surga yang diperlihatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua masuk di sini, amin. Ayo, jangan kurang bersalawat. Berapa dulu kita latihan? Berapa kali perasaan? Itu masing-masing aja baik. Wah ini nyaman dan baik, ada tasbih apa digital sambil di kendaraan kaulah, sambil dalam mobil kaulah, diisi bang guru jangan, diisi jangan. Sebab Bapak Ibu membaca salawat itu ada pada kalimat Allah. Zikir, apabila dia membaca salawat, isinya salawat itu ada Allah, masuk zikir. Apabila membaca salawat pasti berzikir. Apabila berzikir tidak ada mengandung salawat. Tapi salawat dan zikir sama-sama hebat. Ini kelebihan masalah salawat. Ada lagi nanti kelebihan berzikir. Tapi kalau berzikir baik-baik. Nah kalau nyata salah hurufnya bisa ada diterima. Kalau bersalawat diterima. Ya ada orang yang berzikir itu ada bujur hurufnya itu la ilaha illallah, la apa nyala ilah kecepatan diterima lah. Ada juga la ilaha illallah, la ilaha illallah. Belajar dulu ini hanya panjang. Yang ada panjang dipanjangkan, yang panjang dipendekkan. Dalam berzikir diterima. Nah kalau membaca salawat, yang panjang dipendekkan, yang pendek dipanjangkan, pasti diterima. Untungnya tinggal kita nih Pak Ibu bersyukur, kita melakukan aja lagi. Ada yang coba berzikir gitu, baca salawat Pak Ibu, yang panjang dipendekkan, yang pendek dipendekkan, apa-apa. Apalaginya pakai lagu, bagus lagi semangatnya. Nah itu Bapak Ibu yang penting kalau kita yang hadir ini, karena sudah dijamin oleh Allah. Kemudian az-zaminata asyarah, manfaat bersalawat di apa namanya yang ke-18, anna sababun lin najati min ahwali yaumil qiyamah, anna sababun lin najati min ahwali yaumil qiyamah. Orang yang banyak membaca salawat kepada Rasul itu menyebabkan keselamatan menghadapi huru hara hari kiamat. Huru hara hari kiamat itu macam-macam permasalahan yang dihadapi. Razia, diteliti, antri, penuh di padang mahsyar dengan manusia mulai zaman Nabi Adam sampai Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua para nabi dan rasul diharapkan oleh umat-umatnya agar memberikan pertolongan. Ternyata mereka semua baik angkat tangan. Terfokus Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah mulai dibuka persidangan, pemeriksaan di padang mahsyar.
Karena Rasulullah minta kepada Allah, ini umat sudah gelisah di padang mahsyar, satu tempat tak kumpulan, mulai zaman Nabi Adam sampai umat Nabi besar Muhammad SAW, tak kumpul dalam satu tempat. Sampai riwayat banjir keringat tumpang tindih. Ya Allah, kayak apa? Ibarat kita kamu tuh Pak Ibu misalnya lah, nang kayak ayam atau itik penuh sangkar apanya itu, kandangnya itu berjejak. Beda-beda umatnya, umat Nabi Adam, umat Nabi Muhammad. Semua mereka baik-baik mengharapkan kepada para nabinya untuk membantu, untuk meringankan, untuk memberikan pertolongan. Kata Nabi Adam, aku pada Allah. Kenapa? Aku ada kesalahan, merasa ada penyesalan. Aku tak makan buah ubi. Umat-umat yang lain juga kepada Nabi Nuh, aku kada kawan membantu ikam. Ikam cari Rasulullah, ikam cari Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena aku berdoa supaya umatku ini binasa semua, namun bangkam tenggelamkan aja sudah. Sampai ke itu ada merasa bersama. Kayak itu maksudnya, ada merasa bersama. Rasulullah ada temui. Rasulullah ini Pak Ibu mendoakan keselamatan dan keampunan. Kalau nabi-nabi yang lain kikis habisnya sudah bersihkan. Makanya nabi kita ini rahmatan lil alamin. Sanggup Rasulullah tidak membalas dengan doa menghancurkan, membinasakan umat, tetapi Rasulullah apabila disakiti, Allah maghfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Allah maghfir qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunikan umatku, mereka tidak tahu siapa aku. Kira-kira mungkin disakiti orang apa ya? Ditawari Jibril menawari dia, andai kata, ayo Pak, nggak bisa kan? Saya sikat habis. Nabi kita ada di akhlak beliau ini luar biasa. Nabi kita mendoakan keselamatan, Nabi kita mendoakan pengampunan kepada orang-orang yang menyakiti beliau. Tapi Nabi kita tegas kalau orang menghina agama, ini Nabi kita. Kadang-kadang kita nih Pak Ibu tegasnya ke pribadi, tapi kalau agama kita dihina biasa-biasa. Nah itu. Kalau Nabi kita ketika dihina pribadi beliau berdoa, ampunikan mereka ya Allah, berikan rahmat kepada mereka. Tapi Nabi tegas apabila agama dihina. Nah itu bedanya. Kalau kita kadang-kadang tegasnya ke pribadi, kalau ke agama ada apa? Ini Allah Ta'ala jadi urusannya. Kalau menghina agama ini jangan, dia harus protes juga. Nah lalu akhirnya semua umat tertuju kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Ada pujian-pujian, analaha, pujian Nabi. Aku akan minta kepada Allah agar dibuka persidangan. Yang pertama yang diurus umat Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Umat dulunya Nabi. Nah ini nih umat yang lain kayaknya dulu. Aku mau urus umatku, bujur aja urusan di padang mahsyar sudah mulai diproses. Tapi yang pertama umatku dulu, bukan ikam kaidah. Nah ini untungnya kita. Nabi kita bertanggung jawab terhadap umat. Nabi kita mengurus seluruh umat. Nabi kita memberikan pertolongan kepada umat. Sampai ada hadis Nabi, la Allah wa wahidin min ummati finnar. Aku tidak ridho satu umatku pun berada di dalam neraka. Nabi kita.
mudah-mudahan kita ini diakui Nabi kita sebagai umat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin kita Pak Ibu mengaku umat Nabi itu muncul aja sudah. Pertanyaannya, kira-kira Nabi kita ini mengakui kan dalam kita di umat? Nah itu kita nih. Nah takutannya tuh di situ Pak Ibu. Jawab di dalam hati kita masing-masing. Nabi kita ini mengakui kita ada umat itu aja. Kalau kita mengaku sebagai umat Nabi bujur. Memang kita umat Nabi, tetapi yang kita takutkan ini Nabi kita ini mengakui karena kita ini umat beliau. Itu yang kita takuti. Kita kenal dengan beliau itu, tapi beliau kenal dengan kita. Kan banyak tuh. Dia kenal dengan Pak Presiden. Pak Presiden kita kan Bapak Jokowi. Bapak Jokowi kenal dengan dia. Ada kan? Nah, dia kenal. Kenal. Sidin kenal sama kita. Contoh aja Bapak Ibu. Contoh. Kita mengenal yang takut. Kita tidak dikenal beliau. Tapi ada cara-caranya. Bikasrati sholat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena memperbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah. Sampai juga waktu berwudu qur'ul muhajjalin berwudu itu berlebih baik besoknya. Itu yang disebut nanti akan bersinar-sinar mukanya umatnya Rasulullah di padang mahsyar. Di situ Rasulullah mengenali umat. Kenapa? Karena bekas air wudu yang dia lakukan waktu di dunia. Wabihi Pak Ibu sedikit berwudu itu dari batas yang wajib. Ibarat membasuh muka ke atas akan sedikit. Nah, ini kan biasa batas tumbuh rambut, batas wajib sampai bawah dagu. Nah, bala pikir. Itu caranya. Sampai ke siku Pak Ibu yang batas wajib. Wabihi daripada siku sunnah. Karena balabi itu pasti pas. Kalau yang pas siku bisa ada pas. Berwudu itu di antara. Kemudian berarti memudahkan urusan-urusan di padang mahsyar. Salawat ini. Kemudian lagi at-tasiyata asyara yang ke-19. Annaha sababun li rabbihi sallallahu alaihi wasallam al-musalli alaihi. Orang yang membaca salawat kepada Rasulullah SAW menyebabkan Rasulullah menjawab. Ini dia mengucapkan salawat dan salam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Rasulullah menjawab. Ya Allah, Allahumma shalli wa sallim alaihi. Ya Allah, sampaikan salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW. Rasulullah menjawab, Rasul menerima. Apalagi Pak Ibu ini dekat makam Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Biar waktu sembahyang mengucapkan salam kepada Nabi. Biar dalam sembahyang mengucapkan salawat kepada Nabi. Itu cukup. Dan Assalamualaikum ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh dijawab oleh Rasulullah. Setelah itu kan Assalamualaikum wa ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, sampaikan salawat urun kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW. Semuanya dilintangkan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW. Ini dalilnya. Dikira salam pian di ketika pian sembahyang tadi kan dijawab Nabi kan. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. 5 kali pian sembahyang. Berapa kali pian mengucapkan salam dan salam kepada Rasulullah? 5 lagu. Ayat awal, ayat akhir. Yang sembahyang 3 rakaat maghrib ada salam pian kepada Rasulullah. Ada salam pian kepada Rasulullah. Zuhur, Asar, Isya, Maghrib. Ayat awal dan ayat akhir.
Kemudian sembahyang subuh ada kata assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ada kata Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semua salam dia, semua salawat dia dijawab oleh Rasulullah SAW. Kayak apa dulu caranya? Tidak usah dipikirkan. Kayak pian assalamualaikum di grup, ya Pak. Siapa guru menjawab. Apabila dia membaca, dia mengucap waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab. Ada harus kita pakai WA menjawabnya membalas, belum tentu. Bisa juga di ketikanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mulutnya dijawab. Pian mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di grup, berapa tuh orang-orangnya, dijawab. Apabila ada menjawab berdosa, karena menjawab salamnya wajib. Nah ini bang Pak Ibu, bila kita tuh Pak Ibu lah orang mau WA kita diawali dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dijawab dulu baru membalas. Apakah membalasnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh atau ada lagi ada apa? Yang penting dijawab. Apabila ada dijawab berdosa. Karena mengucap salam hukumnya sunnah, menjawab salam hukumnya wajib. Tapi ada mengucap salam hukumnya wajib ketika kita sembahyang waktu membaca tahiyat akhir. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Pasti dijawab Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW. Dalilnya ada. Pian dikubur. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Antum lana salakum wa insyaallah bikum lahiqun. Pian-pian ibadah dulu semua daripada kami. Kami nanti akan menyusul pian-pian semua. Penghuni kubur, pian mengucapkan salam kepada penghuni kubur. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Dijawab kan? Dijawab. Anak mendengar kalian? Sanggup kan? Sekuburan yang banyak itu tidak marakan Allah kali kan dia? Sangguplah dia. Bisa kata sanggup kayak gue lewat kuburan dia takutan. Lewat kuburan dia takutan. Ayo, kalau orang-orang bahari itu baik istirahat ke kubur itu tak malam. Orang bahari biasa lah istirahat ke kubur tak malam. Untung kok malam dulu rasa pada apa kalau ada hantu kita sudah ada buruk sangka sudah kepada penghuni kubur pada orang di situ orang hebat-hebat semua tuh. Nah kita baik sangka orang baik kayak itu baik tengah malam siapa. Nah kita teruskan lagi ini kehebatan salawat. Kemudian itu yang ke-19 wal isrin yang ke-20 sababun litadakkuri ma nasihil musalli alaihi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang membaca salawat kepada Rasulullah itu karena selalu ingat kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat kepada Rasulullah menyebabkan kita mudah ingat kepada Rasulullah. Kalau kita ingat kepada Rasulullah, mudah kita mengikuti apa yang dilakukan Rasulullah. Contoh, biar ingat Rasulullah waktu anak WC, pasti kaki kiri dia masuk. Biar ingat sama Rasulullah ketika masuk masjid, pasti kaki kanan dia masuk. Ibaratnya biar ingat sama Rasulullah waktu anak minum, pasti tangan kanan biar minum. Hebatnya. Biar ingat sama Rasulullah ketika masuk pasar, pasti kaki kiri biar masuk pasar. Ingat kepada Rasulullah ibadat. Buktinya melakukan sunnah Rasulullah, melakukan sunnah Rasulullah itu ibadat juga. Ayo,
bersalawat kepada Rasulullah menyebabkan dimudahkan Allah kita ingat Rasulullah. Walaupun mungkin di antara kita ada guru, ada pemimpi guru, belum mimpi lagi guru sama Rasulullah. Ingat sama Rasulullah itu pakai gue hebat daripada pemimpi. Yuk. Ingat sama Rasulullah lebih hebat daripada pemimpi. Biar ingat sama Rasulullah. Nah, kalau dia minum, ambil tangan kanan. Bismillah, nih bibir kasih niatkan sunat. Nah, setego, ingat sama Rasulullah. Itu lebih hebat daripada mimpi tolongnya. Mungkin kada ingat mana tangan kiri, mana berdiri. Bapak Ibu, ini orang konslet, tapi jangan disantet lah. Nah, konslet di kamu, ayo, caranya Pak Ibu seperti itu. Seolah-olah memudahkan kita ingat selalu kepada Rasulullah. Tabayyan apa yang dilakukan Rasulullah. Nah, itulah hebatnya bersalawat kepada Rasulullah. Nah, kemudian kita akan sambung kembali pada pertemuan-pertemuan selanjutnya, yaitu Al-Ihda wal Ishrun ke-21. Apalagi manfaat orang membaca salawat kepada Rasulullah. Memang orang yang bersalawat kepada Rasulullah kehebatannya kada kalah dihitung-hitung, tapi di sini ada sekitar 40-an lah orang-orang yang bersalawat kepada Rasulullah, supaya kita memang punya nabi akhir zaman. Kita ini hidup di akhir zaman, umur kita mungkin umur terakhir, maksudnya ada separuh lagi dari yang sudah kita lewati. Diperbanyaklah bersalawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan pun bisa, pihak pun bisa. Amin ya rabbal alamin. Cukup kita pengajian pagi hari ini. Mudah-mudahan kita sambung lagi pada minggu yang akan datang tentang kehebatan salawat kepada Rasulullah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu bi habibikal mustafa an taqdiya hajatina ya qadiyal hajat. Allahumma ya rabbi bi jahi nabikal mustafa wa rasulikal murtada tahhir qulubana min kulli wasfin yuba'iduna an syahadatil mahabbatik wa amitna ala sunnatil